Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Unida Malang dalam program Bisa Bincang Santai seputar ilmu pengetahuan dan isu-isu yang kekinian. Nah kawan-kawan, jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, dan share-nya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang menarik. Nah, yaitu adalah isu tentang perundungan atau bullying yang terjadi di tempat kerja. Nah, sebagian besar kita setelah mengetahui bahwa bullying itu lebih sering terjadi di usia sekolah atau usia anak-anak ya, terutama anak-anak dan remaja. Nah, di pembahasan kali ini ternyata terjadi di tempat kerja. Nah, kita nanti di sini akan ditemani oleh rekan saya, seorang narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Rahmawati, SC MKom, dan beliau adalah psikolog di bidang industri dan organisasi. Beliau juga adalah seorang dosen di Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardana Malang. Yuk kita sapa dulu ya Bu Rahma. Nah, di sini Bu Rahma telah hadir. Selamat datang Bu Rahma. Terima kasih Bu Nadia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Nah Bu Rahma, hari ini kita sebenarnya ingin membahas tentang bullying yang terjadi di tempat kerja. Seperti yang telah kita tahu, sekarang kan sedang hangat-hangatnya ya Bu ya, bullying yang terjadi di salah satu lembaga milik pemerintah di Indonesia. Nah, rata-rata sebenarnya bullying itu kan terjadi pada usia anak-anak dan remaja ya Bu ya, yang lebih sering diangkat isunya. Betul. Nah, bullying di tempat kerja sendiri itu artinya apa sih Bu? Bullying artinya sebenarnya sama ya, perilaku agresif yang dilakukan secara berulang. Nah, ini memang lebih populernya itu dilakukan di sekolah ataupun sebenarnya di lingkungan masyarakat sendiri itu pun juga kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah perilaku bullying. Nah, kenapa lebih populernya di sekolah? Karena ya memang anak-anak itu dalam kondisi masih dimonitor ya. Sementara kalau di tempat kerja dianggap orang-orang yang bekerja itu sudah matang secara emosional, sehingga ketika mereka bekerja yang namanya bullying di tempat kerja itu juga tidak ada gitu. Tapi kenyataannya dan tidak banyak diungkap bahwa seringkali terjadi bullying di tempat kerja. Jadi perilaku-perilaku agresif, baik itu secara verbal maupun verbal, itu kadang-kadang memang sengaja dilakukan oleh kelompok atau orang-orang tertentu, atau bahkan kadang-kadang itu tidak sengaja dilakukan, tapi menjadi semacam suatu habit karena korban bullyingnya sendiri pun tidak bisa membela dirinya, sehingga kayak semacam kepuasan tersendiri bagi pelaku bullying untuk terus melakukan bullying terhadap para korban tersebut. Itu yang terjadi di tempat kerja juga. Korban sekali ya. Sangat merugikan korban ya. Jadi korbannya sendiri juga dirugikan, tapi sebenarnya dari sisi organisasi sendiri, lembaga, perusahaan itu pun juga mengalami dampak juga. Yang mungkin kalau memang hanya satu orang yang kena, mungkin tidak seberapa kelihatan ya. Tapi kalau di situ beberapa, nah itu mulai terasa. Tapi kadang-kadang kalau korban itu walaupun satu orang, tapi kalau memang dia adalah orang yang cukup talent atau memang dia berbakat di bidang situ, itu menjadi hal yang merugikan bagi perusahaan seperti itu. Baik. Nah, lalu berarti sebenarnya ini ya Bu ya, kalau di dalam lingkungan kerja itu pun juga ada hal-hal yang bisa memicu terjadinya perundungan atau bullying yang di lingkungan kerja itu Bu. Nah, kira-kira faktor atau mungkin hal-hal apa sajakah yang bisa memicu terjadinya perundungan atau bullying di tempat kerja? Banyak sebenarnya yang menyebabkan terjadinya perundungan di tempat kerja. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa dia itu orang yang memang lemah
Padahal sebenarnya tidak selalu korban bullying itu adalah orang yang lemah. Kadang-kadang orang yang talent atau orang yang pandai, dia menyelesaikan masalah dan dia mendapat pujian dari atasan. Nah, sementara satu orang atau beberapa rekan kerjanya merasa terusik. Nah, disitulah mulai mereka mengintimidasi, mengata-ngatain, atau bahkan kadang-kadang bisa mengarah kepada harassment atau pelecehan seksual ya. Terlepas itu dengan lawan jenis atau sesama jenis, seperti itu. Nah, kadang juga yang terjadi adalah dia berbeda dari teman-temannya, baik secara fisik maupun kadang secara ras, secara agama, suku bangsa, itu juga kadang-kadang menjadi lebih rentan terhadap bullying tadi gitu loh, perundungan di tempat kerja. Jadi faktor-faktor apa yang menjadi penyebab perundungan atau bullying itu sangat luas sekali gitu loh. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan dari perusahaan juga, apa sih yang menyebabkan kok seperti itu. Nah, kadang-kadang karakteristik dari orang tersebut gitu, walaupun dia pandai, tapi dia secara karakteristik dia tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi pikirannya dia. Sehingga kalau misalnya dia menjadi korban pertama kali, dia mau ngomong nggak berani. Iya, betul. Sudahlah gitu. Apalagi kemungkinan lingkungan di tempat kerjanya juga mendukung perilaku orang tersebut yang membuli dia gitu. Ya. Karena memang bisa jadi ada faktor persaingan yang tidak sehat di sana. Nah, dia mungkin ngomong ke atasan sekali, tapi mungkin dianggap cuman begitu aja gitu loh. Nah, lama-lama diremehkan Ibu ya. Betul, si orang tersebut karena memang prestasinya bagus, dia mendapatkan ini, lama-lama kan mereka nggak suka kalau yang bersangkutan mengalami prestasi yang bagus, apalagi mungkin dia orang baru ya di sana, tiba-tiba prestasinya melejit. Sementara dari karakteristiknya dia bukan orang yang asertif, bukan orang yang pandai untuk membicarakan apa yang menjadi perasaannya. Akhirnya itu terjadi. Nah, ketika itu terjadi, prestasi dia kan lama-lama menurun. Iya, betul. Karena kenapa? Dia stres. Betul. Dia merasa tertekan, dia merasa nggak pede. Nah, ini atasan pun nggak, kenapa sih ini pasti ada masalah keluarga, padahal belum tentu juga kan yang terjadi, tapi tidak menjadi perhatian utama dari atasan ya, cuman kira-kira begini, tidak ada istilahnya bincang-bincang dengan yang bersangkutan, mungkin dia nggak berani ngomong atau pernah bicara sama atasannya tapi ya sudah gitu. Tidak didengarkan gitu ya, atau tidak didengarkan, cenderung diabaikan Ibu ya. Bisa jadi seperti itu, atau ketika bicara dengan HR ataupun atasannya, dan kebetulan orang yang membuli itu posisinya lebih senior, tidak menyelesaikan masalah, kadang-kadang hanya dipindahkan departemen aja. Tapi begitu pindah departemen, apakah dia bisa terlepas dari pembuli tadi? Belum tentu juga. Pembuli tersebut akan cari cara, walaupun dia pindah departemen. Akhirnya itu seperti lingkaran kan? Akan tetap mencari cara untuk menyerang. Tetap mencari cara untuk menyerang gitu. Jadi ketika dia masih di tempat yang sama, proses terjadinya bullying itu masih akan terjadi berlangsung terus-menerus seperti itu. Akan berlangsung terus-menerus, apalagi dari korbannya sendiri tidak ada penanganan khusus. Artinya itu kan hanya menyelesaikan masalah sesaat. Untuk tidak secara langsung dibully. Tapi bagaimana dia menumbuhkan karakternya supaya dia tidak mudah dibully, atau bagaimana caranya dia mencegah agar dia tidak dibully lagi, itu yang tidak menjadi bahan perhatian yang utama. Itu Bu. Baik. Kalau begitu ternyata memang atmosfer kerja dari sebuah organisasi itu sangat menentukan sekali ya Bu ya, bahwa akan terjadi situasi kerja yang menyenangkan atau tidak, atau situasi kerja yang bisa memicu bullying atau tidak. Nah, untuk organisasi atau lembaga sendiri untuk mencegah bagaimana supaya para karyawannya ini tidak sampai melakukan atau menjadi pelaku ataupun korban bullyingnya, ya, itu sebaiknya bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh lembaga atau organisasinya? Iya Bu Nadia, terima kasih. Memang ada beberapa perusahaan yang sudah bisa mengantisipasi hal tersebut ya.
ada di Amerika sendiri suatu perusahaan itu dia ada aturan bahwa melarang karyawannya untuk melakukan diskriminasi, melarang karyawannya untuk melakukan penyerangan secara agresif, baik verbal maupun non-verbal, terutama verbal ketika diskusi. Dan ketika itu terjadi, ya kalau kita di Indonesia bilang SP1, SP2, SP3, aturan itu sudah ditegakkan. Tapi memang untuk saat ini belum semua perusahaan seperti itu, Ibu. Nah, atmosfer seperti yang Bu Nadia bilang tadi itu sebenarnya mengarahnya kepada budaya perusahaan. Budaya perusahaan. Betul, Bu. Jadi bagaimana suatu organisasi menciptakan budaya yang kompetitif, kondusif, dan menumbuhkan empati terhadap pekerja yang lain. Jadi kalau misalnya di dalam organisasi persaingannya itu dibuat persaingan sehat, insya Allah yang namanya perundungan itu akan diminimalkan. Atau bahkan hampir-hampir tidak ada. Karena kalau persaingan sehat itu artinya ketika ada temannya yang mengalami kesulitan itu akan saling membantu. Oh, baik. Itu. Berarti dengan kompetisi yang sehat, Ibu ya. Kalau kompetisi yang sehat itu bagaimana perusahaan itu mengatur jenjang para karyawannya itu supaya mereka mendapatkan misalnya perhatian yang sama atau mungkin promosi dengan syarat-syarat yang sama. Kalau seperti itu kan bisa mengacu ke arah kompetisi yang sehat ya, Bu ya. Iya, betul, Bu, gitu. Nah, kalau misalnya agar bisa mengutamakan kompetisi yang sehat dalam sebuah perusahaan, apa yang harus dilakukan mungkin human resource-nya ya, Bu ya, atau mungkin pihak personalia barangkali yang dilakukan untuk jenjang-jenjang karyawannya sehingga bisa setara? Sebenarnya tidak hanya dari HR departemen ya yang untuk melakukan itu, tapi keseluruhan dari jajaran manajemen. Jadi artinya yang memang rentan itu adalah senioritas sama junioritas. Junior, ya. Jadi itu yang sering terjadi, Bu ya. Ketika para senior itu merasa di atas angin, kemudian nyuruh-nyuruh juniornya untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu bukan merupakan job desk-nya, dan tidak hanya itu saja. Ketika tidak benar dikata-katain yang membuat dia menjadi tertekan, kemudian kalau dia tidak tahan, dia pada akhirnya keluar. Padahal dia sebenarnya seorang karyawan yang punya talenta di situ, tapi tidak berkembang. Itu kan juga merugikan perusahaan sebenarnya. Dari sisi rekrutmen aja sudah besar. Kemudian harusnya dia bisa berkembang di situ untuk membangun perusahaan, tapi tidak berkembang karena dimatikan oleh seniornya. Potensinya dimatikan oleh seniornya. Nah, ada di perusahaan, saya pernah baca perusahaan Jepang itu, mereka kompetitinya adalah ketika ada karyawan baru yang masuk, itu ada bimbingan dari seniornya. Oh, jadi sehingga ada perlindungan. Ada supervisor seperti itu ya, Bu ya. Jadi ada perlindungan. Jadi ketika mereka tidak bisa, mereka akan diajarkan, dan itu juga cukup bagus buat perusahaan karena semacam ada regenerasi gitu. Betul. Dan itu juga menghindari sebenarnya yang namanya bullying karena misalnya satu senior dia akan mengayomi ada beberapa junior gitu. Nah, di situ kelompoknya kan harus solid. Kalau misalnya ada yang melakukan bullying dari luar, itu kan juga mereka akan lebih lebih solid untuk seperti itu. Nah, satu sisi juga bisa juga seperti tadi Bu bilang, persamaan dari diskriminasinya itu bisa direndahkan. Kalau sisi posisi yang katakanlah promosi, ya harus jelas. Kalau dia dipromosikan, apa yang menjadi tolak ukur utama gitu loh. Misalnya apakah mereka memakai kompetensi, nanti kompetensi kepemimpinannya harus seperti ini supaya dia nanti bisa masuk. Dia punya karakteristik yang seperti ini supaya dia bisa dipromosikan. Nah, ketika itu jelas di awal, saya rasa itu juga untuk meminimalkan yang namanya bullying. Jadi ketika kayak namanya rekrutmen itu kan Bu ada dua ya, dari intern sama eksternal. Jadi ini misalnya ini bukan promosi, tapi ini posisi manajer kosong nih gitu loh. Nah, kita rekrut, tapi rekrut itu kita rekrut dari dalam. Nah, ini yang sering juga kadang-kadang ketika ada orang yang nggak suka gitu, persaingannya di situ kan. Nanti akhirnya Nah,
ini baru masuk nih Bu gitu loh, tapi dia merasa saya mampu nih jadi manajer itu. Dia melamar gitu loh. Nah sementara mungkin ada posisi supervisor, dia melamar juga. Dari seleksi ternyata yang orang baru ini lebih cocok gitu loh, lebih bagus gitu loh. Nah ketika dia masuk, dia job fitnya bagus nih gitu loh, dia bagus untuk di manajer seperti itu. Tapi mungkin rekannya, entah itu sesama manajer atau rekannya yang kebetulan ada di sana nggak suka gitu, bisa menimbulkan kecemburuan, ya Bu, menimbulkan kecemburuan, dan ketika itu didekeng dengan orang-orang yang kuat di sana, yang punya posisi atau senioritas lebih, nah itu bisa menjadi malah korban bullying juga, target. Cuman memang semua akhirnya kembali lagi kepada karakternya dia, bagaimana. Kalau karakternya kuat, dia pede, kemudian dia juga bisa berkomunikasi secara asertif, itu juga akan diminimalkan. Tapi kalau dia job fitnya bagus, tapi dia sendiri mau ngomong nggak berani, nah itu bisa jadi korban juga, walaupun posisinya dia cukup bagus kan di sana gitu. Berarti karakter ini sangat menentukan ya Bu ya, bahwa seseorang ini akan mudah menjadi seorang korban bullying atau tidak. Betul gitu. Bu Nadia. Nah kemudian kalau dari perusahaan sendiri ya, atau mungkin human resource-nya khususnya, ketika terjadi, katakanlah sudah terjadi bullying di sana seperti yang saat ini sedang bergulir gitu Bu ya. Nah seharusnya apa yang dilakukan pada si korban, karena saat itu misalnya dia kan sudah menjadi korban, pasti mengalami kerugian secara psikis gitu. Betul, Bu. Kemudian juga padahal di situ tempatnya dia mencari nafkah, dia harus menghidupi keluarganya, dan barangkali dia sendiri juga adalah seorang tulang punggung untuk keluarganya, terus belum tentu nyari kerja yang lain nanti akan mudah gitu kan Bu ya. Nah lalu sebaiknya human resource itu harus melakukan apa pada korban seperti ini? Nah ini memang yang tadi saya di awal udah cerita Bu ya, ketika korban bicara, kasusnya adalah kadang dipindahkan aja, tidak ada tindakan khusus, atau merasa bahwa korban mampu bicara berarti korban baik-baik saja. Nah ketika penanganan itu ada di awal, itu sebenarnya lebih mudah, karena dia tidak sampai mengalami yang namanya stress disorder, PTSD Bu ya. Nah tapi kalau dia masih kondisi stresnya masih kategori ringan atau sedang, mungkin dilakukan konseling, konsultasi, itu jauh lebih ringan Bu. Tapi ketika dia sudah yang kasus lagi viral sekarang KPI itu ya, dia harus ada semacam terapi khusus, ya mungkin dari HR-nya sendiri kalau memang tidak ada divisi khusus untuk konseling, memang harus di-refer kepada pihak ketiga yang sudah ahlinya, mungkin bisa ke psikolog klinis atau ke psikiater yang untuk bisa menerapi traumanya dia Bu. Gitu. Karena kalau dia trauma kemudian tidak disembuhkan, yang terjadi tuh nanti bagaikan apa ya, rantai, lingkaran setan gitu yang rantainya tuh nggak akan bisa putus kecuali orang tersebut akan memutusnya sendiri. Jadi memutusnya sendiri, disembuhkan dulu secara psikis, kemudian dinaikkan harganya, rasa percaya diri, harga dirinya dinaikkan, baru kemudian nanti dia juga diajarkan bagaimana berkomunikasi secara asertif. Karena kalau tidak, katakanlah walaupun kasus ini katakanlah selesai, dia pindah pekerjaan, bukan berarti nanti di pekerjaan yang baru tidak akan terjadi lagi gitu. Iya gitu kan. Bisa jadi beda, kasusnya beda, mungkin jenis bullyingnya pun berbeda gitu loh, tapi itu akan bergulir terus. Makanya dari dianya sendiri, dari korbannya sendiri juga harus ditingkatkan self esteemnya. Harga dirinya dinaikkan. Betul. Jadi tidak hanya dinaikkan saja, tapi juga diajarkan bagaimana dia berkomunikasi asertif kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan dirinya, atau dirinya dibully, atau dia nggak cocok gitu. Tapi bukan berarti dia harus agresif ya Bu ya. Gitu. Jadi asertif, itu yang asertif yang diperlukan. Asertif memang berbeda dengan agresif. Betul, ya Bu ya. Nah kawan, ternyata memang ini ya dampaknya sangat besar sekali post traumatic syndrome disorder itu, dan tidak mudah ya Bu Rahma ya untuk melakukan proses trauma healingnya pada korban bullying ini. Nah kemudian misalnya karena itu sudah terjadi gitu ya Bu ya, dan kemudian korban mendapatkan misalnya pendampingan dari pihak human resource-nya,
Lalu pada pelaku, nah sebaiknya perusahaan itu melakukan apa kepada pelakunya dan mungkin jalur-jalur seperti apakah yang harus ditempuh oleh pihak kepegawaiannya untuk memperingatkan dan memperbaiki perilaku barangkali ya pada si pelakunya sendiri. Ya, memang kadang-kadang kita fokus pada korban ya Bu Iya, ya. seringnya begitu. Kita kurang fokus pada Pelakunya. Iya. Nah, pada pelaku sebenarnya dilakukan hal yang sama gitu loh. Apakah itu dilakukan konseling untuk melihat akar permasalahan dari pelaku atau karena memang habitnya dia gitu. Seperti apa dari pelaku gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh HR. Jadi diberikan pemahaman bahwa sebenarnya tindakannya dia itu bisa merugikan orang lain, merugikan dirinya sendiri, bahkan perusahaan. Satu hal kenapa merugikan dia sendiri sebagai pelaku, kan pelaku sepertinya nggak rugi ya gitu. Yeah. Karena ketika dia melakukan bullying, otomatis kan pikirannya terfokus pada melakukan bullying. Yeah. Pekerjaannya menjadi tidak optimal kan, yeah, Bu, betul, gitu loh. yeah. Mungkin dia tetap mengerjakan pekerjaannya, tapi karena dia bagaimana cara membuli dia itu ada di kepalanya, ada di otaknya, akhirnya dia tidak optimal di dalam Jadi bekerja. energinya digunakan untuk merencanakan bullying. Nah, itu juga harus diberikan konseling juga kepada dia betul, gitu loh. betul, ditumbuhkan empatinya. Empatinya. Jadi ada pengawasan kalau memang pelaku tersebut masih dipertahankan di perusahaan. Betul. Itu dan tidak hanya pengawasan, mungkin bisa dilakukan assignment ya, assignment kelompok. Dia misalnya seorang leader diberikan tugas untuk bisa mendidik para juniornya tadi, tapi tidak dengan melakukan bullying. Jadi assignment dan pengawasan itu bisa dilakukan. Artinya kan pelaku itu tidak hanya kita hukum gitu, tapi harus dibina Bu gitu. Nah, kalau memang sudah mengarah kepada tindak kriminal, nah itu hukum baru berlaku. Tapi selama masih pelaku itu bisa dibina, akan lebih baik dibina karena juga untuk meminimalkan yang namanya bullying di tempat kerja. Gitu. Baik. Nah, kemudian Ibu untuk membekali nih ya, terutama para generasi muda yang tentunya juga pasti akan memasuki dunia kerja, terutama adik-adik mahasiswa gitu. Nah, karakter seperti apakah yang harus mereka tumbuhkan untuk bisa mengantisipasi terjadinya bullying di tempat kerja, ataupun jika mereka bisa mengenali situasi-situasi tertentu yang ternyata bisa mengacu ke bullying, mereka bisa mencegah atau mungkin bisa menghindari situasi seperti itu dan bisa menyelesaikannya. Nah, kira-kira karakter seperti apa yang harus ditumbuhkan, Ibu? Sebenarnya bukan hanya karakter ya Bu Nadia ya, tapi paling tidak mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja itu dibekali. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan bullying? Karena kadang-kadang mereka tidak paham bahwa kalau bullying berarti dikerjain nih gitu loh. Dikerjain bisa jadi diteror, kan macam-macam nih Bu gitu. Diancam mungkin. Diancam, tapi yang cukup kelihatan itu yang secara fisik. Iya, betul. Itu yang kelihatan banget gitu loh. Kadang-kadang dimintain duit, itu secara berterus-menerus, disuruh beli makanan tapi nggak dikasih duit, itu termasuk bullying juga Bu gitu loh. Iya, termasuk bullying. Aku beliin makanan, tapi nggak dikasih uang dan itu berlaku terus menerus walaupun nggak setiap hari, tapi paling tidak dalam seminggu ada 2-3 kali, itu sudah termasuk bullying Bu gitu. Nah, yang sangat rentan itu adalah bullying secara verbal. Dia diolok-olok, dikatakan tidak becus, bodoh, apa yang pada akhirnya akan merendahkan self esteem. Betul. Nah, itu harga juga harus diketahui oleh para mahasiswa bahwa ini loh tipe-tipe bullyingnya yang bisa terjadi seperti ini. Nah, kadang-kadang di tempat kuliah pun ketika mereka bersama dengan teman-temannya, kadang itu juga terjadi Bu. Nah, itu yang harus dipahami dulu. Ini bullying toh. Nah, saya harus bagaimana? Nah, tanpa yang utama sadar melakukan, tanpa sadar melakukan dan kadang-kadang tanpa sadar menjadi korban. Oh iya betul. Karena kenapa? Yang melakukan adalah sekelompok orang, bukan satu orang gitu loh. Aku beda ya, karena aku beda pada akhirnya aku ya sudahlah nurut gitu loh. Padahal kadang-kadang orang yang berbeda itu belum tentu dia orang yang jelek. Betul. Kadang-kadang yang namanya normalitas itu kan ada normalitas yang negatif kan Bu gitu loh. Nah, ini yang harus memang toksik ya Bu ya istilahnya sekarang. Harus diberantas gitu loh. Betul. Nah, seperti dalam kelompok
kelompok ada tugas gitu kan. Nah itu berlangsung terus menerus Bu, yang ngerjakan dia terus, yang lainnya nggak mau nih. Alah kamu kan pinter, kamu yang ini, kamu kerjain nanti kamu kita berikan ini, tapi ternyata enggak. Jadi yang ngerjain dia semua, yang lainnya nyantai gitu. Itu termasuk juga sebenarnya bullying. Kalau itu dilakukan secara berulang. Kalau satu kali ya masih belum ya Bu ya. Nah nantinya mahasiswa ketika tahu oh ini termasuk bullying toh. Nah, salah satunya adalah menumbuhkan dulu harga dirinya. Percaya dirinya gitu. Baru mereka belajar berkomunikasi secara asertif tadi. Nah, berkomunikasi secara asertif ini susah-susah gampang. Kenapa? Karena ada kecenderungan mereka untuk bisa menjadi agresif ataupun kecenderungan mereka untuk menjadi submisif, nggak mau bicara gitu loh, hanya diem tapi grundel di belakang gitu. Itu yang sering terjadi kan seperti itu Bu, mahasiswa ngomong grundel di belakang tapi nggak mau ngomong secara terus terang. Nah pemakaian kata-kata yang tidak menyinggung orang lain tapi to the point pada maksudnya, itu yang harus mereka belajar untuk bisa berbicara. Sehingga ketika nanti mereka masuk ke dalam dunia kerja itu terjadi, mereka udah siap. Gitu loh. Jadi seperti itulah kurang lebih ya, ternyata percaya diri dan komunikasi asertif itu merupakan salah satu kunci untuk menghindari terjadinya bullying atau mencegah terjadinya bullying, seperti itu. Nah kawan-kawan, demikian ya bincang-bincang santai kita kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dan informasi yang bermanfaat untuk kita. Nah selalu ikuti channel Unida dan jangan lupa untuk memberikan like, komen, subscribe, dan share-nya agar tidak ketinggalan informasi yang menarik-menarik lainnya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.